Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Muslimah online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Ana Ummu Aska dalam program Inspirasi Keluarga Muslim. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana meraih sukses Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya bagi hambanya. Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi setiap individu muslim yang beramal solih. Tentunya, kegembiraan menyambut Ramadan harus kita hadirkan karena melihat keutamaan dari datangnya bulan Ramadan tersebut. Walaupun bisa jadi pada tahun ini kita akan melewati Ramadan yang rasanya sedikit berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana pada tahun ini kita akan melewati Ramadan dengan adanya wabah corona. Namun harapannya dengan adanya kejadian tersebut tidak mengurangi rasa gembira kita dalam menyambut Ramadan, justru malah meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim tentu harus mempersiapkan dengan persiapan yang optimal agar bisa meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Adapun persiapan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah persiapan dari aspek ruhiyah. Agar kita bisa menjalani Ramadan dengan baik, tentu kita harus menghadirkan hati yang bersih. Di antaranya adalah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubatan yang sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya hendaknya kita menghadirkan taubat dalam setiap episode kehidupan kita. Dan syarat agar taubat kita diterima, maka para ulama mengatakan yang pertama, kita mengakui kesalahan atau kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita menyesali kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, kita tidak mengulanginya. Dan yang keempat, menggantinya dengan berbagai amalan yang sholih. Untuk itu, harapannya sebelum Ramadan tiba, kita berharap ampunan dari Allah, dan juga nanti ketika Ramadan kita meminta ampunan dengan sebanyak-banyaknya. Adapun kesalahan atau kemaksiatan yang kita lakukan bisa jadi kemaksiatan kepada Allah secara langsung, seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, atau kita melanggar larangan-larangan yang telah Allah tentukan juga.
Bisa jadi kesalahan-kesalahan lain yang kita lakukan adalah kesalahan terhadap sesama muslim, seperti menyakiti hati orang lain, seperti menggibah atau mengambil hak saudara kita. Untuk itu ada baiknya selain memohon ampunan kepada Allah, kita juga meminta maaf kepada sesama muslim yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah dan juga agar hati kita bersih sehingga kita bisa melewati Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Bisa jadi sebuah amalan tanpa didasari ilmu akan tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya ketika kita hendak melakukan sebuah amalan, tentu kita harus tahu ilmunya dulu. Karena syarat diterimanya amal kita adalah yang pertama niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah cara yang benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Terlebih-lebih ibadah puasa adalah sebuah amalan yang tauqifi, yaitu sebuah amalan yang jelas tuntunannya, sehingga ketika kita hendak melakukan amalan yang berkaitan dengan puasa, maka tentunya kita harus mengetahui dulu tuntunan apa saja yang telah Rasulullah contohkan kepada kita, seperti bagaimana kita menetapkan awal dan akhir Ramadan, atau bagaimana kita mengetahui rukun puasa, atau bagaimana kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang barangkali kita belum mengetahui sebelum-sebelumnya, seperti puasanya seorang ibu hamil ataupun menyusui. Tentunya agar amalan kita diterima di sisi Allah, maka harus dilandasi dengan ilmu sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persiapan yang ketiga adalah persiapan amal. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi setiap muslim yang beramal solih. Tentunya kita menggunakan kesempatan ini untuk meraih pahala yang maksimal dan tidak melewatkan begitu saja. Berbagai amalan solih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan diantaranya adalah sholat tarawih, memperbanyak tadarus Al-Quran, qiyamul lail, iktikaf, membayar zakat, ataupun amalan-amalan yang lainnya yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan yang hakiki. Namun perlu diketahui bahwasanya ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, perlu bahwasanya amalan-amalan yang bersifat fardu diutamakan sehingga kita bisa meraih kesuksesan Ramadan. Semoga Allah menerima berbagai amalan kita, mengampuni dosa kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.